gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, waru kuroren. Di video kali ini kita akan bahas suatu request dari subscriber ya. Harusnya pas Valentine kemarin biar pas, tapi nggak masalah. Karena sekarang juga adalah White Day. Apa itu White Day? Jadi White Day itu adalah hari dimana cowok ngasih coklat putih ke cewek yang ngasih mereka coklat di hari Valentine lalu. Kemudian apa hubungannya sama konten kali ini? Jadi kita akan bahas soal karakter dengan gender yang berlawanan dengan Digimonnya. Oke, disclaimer dulu teman-teman. Digimon pada dasarnya kan emang nggak ada gender ya. Tapi biasanya terlihat mereka bertingkah sesuai dengan perawakan mereka, apakah cowok atau ceweknya gitu kan. Emang agak bingung sih, tapi kalau kalian lihat Digimon Tamers yang Renamon bilang Digimon gak punya gender ya, kan ngerti lah. Dah itu. Tapi sebenarnya kelihatan kok, karena mereka juga menyesuaikan sama manusianya, sama perawakan mereka gitu, cowok atau ceweknya. Sama suara mereka juga pas ngomong kan. Yaudah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya. EXO Digital Gate Open. Miyako dan Hawkmon. Wah, langsung nih. Ya iyalah, di Adventure nggak ada yang berlawanan kok perawakannya sama gender si manusianya. Jadi yang pertama kali muncul di anime dengan perawakan berlawanan sama gender manusianya itu Miyako sama Hawkmon ya. Dimana si Miyako itu cewek tapi Hawkmon cowok banget gayanya. Tapi si Hawkmon ini modelan cowok formal gitu sih. Mannernya juga wah santun banget coy. Kontras banget sama Miyako yang jenius tapi nyentrik ya teman-teman. Nah ini yang buat hubungan mereka tuh menarik gitu kan. Interaksinya kayak gimana. Bahkan sampai kuliah pun si Miyako ini sama Hawkmon juga nggak berubah sama sekali. Dan ikatan mereka tuh juga semakin erat gitu. Miyako tetap ini apa namanya ya itu nyentrik juga gitu kan. Lucu liatnya teman-teman ya. Terus ada Juri dan Leomon. Waduh, ini nih justru yang paling bernasib sial ya teman-teman. Oke, pertemuan awal aja udah jelas kelihatan kalau Leomon itu jantan banget dan si Juri suka ngeliatnya. Leomon yang kuat dan punya rasa keadilan yang tinggi. Tempernya malah bocil depresi. Ya, dia di awal sampai pertengahan kan selalu kelihatan ceria ya. Tapi sebenarnya dia tuh dead inside karena masalah keluarganya di mana ibunya meninggal dan dia kayak nggak berhubungan baik sama bapaknya setelah bapaknya nikah lagi dan punya ibu sambung kan. Nah, adanya Leomon ini sempet bikin dia bersinar dan bahagia. Tapi sejak Leomon wafat, waduh lagi-lagi dia merasakan trauma berat nih akibat kehilangan seseorang yang sangat berharga. Dan itu sampai menyebabkan masalah di arc terakhir. Aduh, Juri ya. Kemudian yang ketiga ada Kenta dan Marin Angemon. Nah, Kenta dan Marin Kitagawa. Marin Angemon ini belum lama dipertemukan. Dan kurang jelas juga apakah Marin Angemon itu cewek atau cowok. Tapi kita anggap berlawanan aja ya. Pusing juga pak bayanginnya. BTW pas juga nih nama marganya Kenta Kitagawa. Loh, bisa gitu cok. Udah foreshadowing kah bakal ada konten kayak gini? Dari kecil sampai tahun lalu cok. Marin kan debutnya tahun lalu ya. Oke, agak ngawur karena emang buat si Kenta sama Marin Angemon ini fine aja ya. Nggak ada masalah dan nggak ada development juga. Seenggaknya dia role support yang paling GG di akhir. Ocean Love-nya Marin Angemon bisa jadi barrier buat lindungin Digimon dan Tamer dari substansi di Reaper. Salut banget. Next, Chika dan Piomon. Waduh, kita skip ya. Ini awalnya nggak sadar sih, tapi pas dilihat di bagian Piomon ngobrol sama Masaru, ternyata dia cowok ya. Masaru kemungkinan besar nggak bakal nonjok kalau Digimonnya cewek. Nah, kecocokan Chika sama Piomon itu lucu sebenarnya. Mereka tuh kayak bestie gitu sejak awal ketemu. Disuruh pisah gitu kan. Sampai dihajar balik juga pas ngamuk sama Rice Greymon kan di jeder Trident Revolver. Ketemu lagi di arc terakhir mereka erat lagi katanya. Aduh, tragis syukur gitu ya. Anak sekecil Chika harus terlibat masalah yang sama kayak Masaru dan Tamer yang lain, tapi dia jadi dapet teman yang gak tergantikan gitu. Aduh, terharu juga. Iya. Miris juga iya. Apa sih? Nah. Next ada Megumi, Miki, dan Ponchesmon. Waduh, hampir lupa sama yang ini, cok. Ponchesmon gendernya apaan, cok? Megumi sama Miki udah jelas cewek. Ini dua kaleng kerupuk genderless, cok. Mana bisu lagi. Dan mereka jarang dapat screen time. Jadi yang penting kita tahu ya. Anyway, terakhir mereka ikut gelut ya pas lawan Belpemon itu. Pas debut jadi Night Chessmon juga nggak gitu berkesan. Rook Chessmon dan Bishop Chessmon mending lah.
evolusi meganya itu yang ada di luar nalar. Si Pon Chessmon hitam jadi cewek, cok. Padahal Rook Chessmon itu bulky banget ya kalau dibandingin sama Queen Chessmon yang waifu gitu kan. Nah, yang putih jadi cowok. Tapi King Chessmonnya boncel gitu, Pak. Bishop Chessmon padahal tinggi loh. Ah, udahlah. Coba muncul di anime, yakin mind blowing, cok ya. Next ada Taiki, Lilimon, dan Bastemon. Taiki punya 2 waifu, cok. Lilimon itu teman masa kecilnya Shoutmon di Green Zone ya, dan juga Bastemon adalah tuan putri yang mengikuti Taiki sepanjang perjalanannya dari awal bertemu di Lake Zone. Ya sebenarnya jarang banget mereka tampil, kecuali satu scene horor yang melibatkan Bastemon, itu pun di akhir, guys. Nah, selanjutnya ada Nene, Sparrowmon, dan juga Monitamons. Nah, ini yang paling unyu nih, teman-teman. Sparrowmon yang selalu setia sama Nene apapun yang terjadi. Dan Nene juga nyaman tiap dia bareng Sparrowmon. Waduh, gemes liatnya, teman-teman ya. Apalagi biasanya Sparrowmon juga kan lucu gitu ya. Bisa buat terbang dan ukurannya juga nggak gitu gede kan, teman-teman. Jadi bisa buat nyusup-nyusup ke gang gitu gak sih? Ya, masuk gang, masuk gedung gitu kan, lewat jendela. Terus Monitamons buat nyusupin intel. Waduh, jago ya timnya Nene tuh buat ngumpulin info. Dan juga si neneknya sendiri juga jago nyamar dan manipulasi orang. Waduh, keren bahaya nih, cok. Jadi aktor pun bukan hal sulit buat dia. Wah, keren lah. Salah satu heroin favorit fans juga kan si nenek ini. Oke, ayo lanjut yuk ke ini, ke Epmon. Oke, di Epmon ada Eri, Dokamon, Perorimon, dan Coachmon. Gak kalah gemes asli. Eri-chan dan 3 Epmon kuncinya ini buat unlock si Ojamon. Sama Dokamon dia yang suka duluan. Dikit-dikit si Dokamonnya itu ngesim sama Eri-chan gitu kan. Terus si Perorimon adalah gurunya si Eri-chan dalam hal kritikus makanan. Dan juga dia yang ngelatih si Eri-chan buat masak dan breakdown resep makanan. Terakhir si Coachmon yang ngelatih Eri-chan biar dia bisa jadi sosok idol yang tangguh dan bisa mewujudkan impiannya. Ya walaupun awalnya disuruh Leviathan sih tanpa terkena L-Virus. Berarti dia sukarela nih bantuin ya. Tapi akhirnya dia jadi tersentuh dan tobat karena Eri-chan tuh bersungguh-sungguh mengikuti program latihannya. Tapi jujur sih, Eri-chan itu karakter yang saya suka juga karena development dia sepanjang Epmon tuh, sepanjang tayangnya berkesan banget gitu loh. Pokoknya kalian harus nonton deh Digimon Universe Apply Monsters. Pokoknya wajib banget, guys. Nah, akhirnya nih kita skip 2020 ya. Langsung ke Ruri dan Anggoramon. Waduh, Ruri dan Anggoramon nih, keduanya bener-bener warm gitu, anget banget. Enak lihat mereka bareng gitu. Soalnya mereka tuh saling perhatian. Anggoramon juga setia dan bakal selalu jagain Ruri. Kurang deket gimana lagi. Dari kejauhan kalau Ruri dalam bahaya, dia gercep ke TKP. Hasratnya buat jagain Ruri juga kelihatan jelas di wujudnya Lamortmon. Sampai ngamuk-ngamuk gitu, cok. Tapi syukur pas jadi Diarbitmon udah tenang ya. Tenang ya. Jadi Ksatria yang selalu siap jagain tuan putrinya. Waduh, keren banget nih, elegan parah. Dan kemudian ada Kyoshiro dan juga Jellymon. Nah, best tamer nih, teman-teman. Nah, ini yang pertama nih. Kalau ini yang pertama nih. Kalau kita nggak hitung Kenta tadi ya. Soalnya Beren Angemon nggak jelas sih. Terus ada petir, sorry. Kyoshiro tamer cowok pertama dengan Digimon cewek. Tiap hari bareng, si Kyoshiro juga kewalahan ngurus Jellymon yang bandel. Atau lebih tepatnya malah Kyoshiro yang sering diurus sama Jellymon sih. Apalagi kalau urusan dibully, ya Jellymon jagonya sih. Tapi itu cara Jellymon buat nunjukin kalau dia tuh peduli dan sayang sama Kyoshiro. Waduh, gemes juga kalau dipikir-pikir. Kemudian mereka juga belajar untuk menyukai umat manusia gitu kan. Nggak cuma satu sama lain aja. Karena mereka sadar kalau dunia itu isinya nggak cuma mereka. Coba kalau nggak ada Jellymon mungkin ya Kyoshiro bakal jadi sosok penyendiri dan gak suka orang lain. Pasti semua bakal dia usir dan dia gak mau ngomong sama siapapun. Jadi edgy kayak episode 53. Ya itu hipotesis aja sih. Bonus deh. Ini dari game sih. Si waifu saya nih teman-teman, si Rina Shinomiya dan juga Vimon. Waduh, ini duo berbahaya ini tontonnya. Duo sengklek maksudnya. Tuh si Rinanya kayak gitu, ya kan? Kadang-kadang ngawur kalau ngomong, sementara si Vimonnya serius. Mana dia jadi Royal Knights lagi kan? Iya, berubahnya jadi Ulforce Widramon di akhir-akhir. Nokia dan Agumon sama Gabumon. Waduh, ini
salah satu favorit juga sih teman-teman. Ya, jadi kan si Nokia ini awal ketemu sama Agumon sama Gabumon itu kan di ini ya, di Eden. Dimana si Agumon sama Gabumon itu lagi ngumpet dari suatu gitu. Nah si Nokia-nya tuh gemes sama mereka gitu kan. Waduh, dibilang imut terus si ujung-ujungnya jadi partner juga. Mereka juga evolusi karena si Nokia sampai akhirnya balik jadi Wargreymon dan Metal Garurumon, habis itu jadi Omegamon. Aduh, itu adegannya keren banget. Bener-bener bikin hype banget pas zaman-zamannya Cyber Sleuth lagi berjaya nih teman-teman ya. Wah, keren banget lah. Omegamonnya bagus banget. Debutnya juga memukau sekali. Dan ya, ini rada-rada ketularan sifatnya Nokia juga jadinya. Kan Nokia itu rada-rada ini ya, rada-rada sengklek juga. Tapi lebih sengklek Rina kalau menurut saya teman-teman. Ah, udahlah. Sayangnya dia nggak kayak Rina, dia cuma muncul di Cyber Sleuth doang. Udah, kelar. Terus ada lagi nggak ya? Udah kayaknya. Ntar kalau ada yang kurang kan tambah aja di kolom komentar ya guys. Oke, sekian dulu guys. Segitu aja video kali ini. Kalian paling suka pasangan yang mana nih guys? Tulis di komentar ya. Selain itu mohon maaf juga jika saya ada salah perkataan di video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen juga, wah silakan banget. Akhir kata saya Rokuroren undur diri. Hai, Rokuroren Otskare. See you. この番組はブランドスポンサーの提供でお送りします。